Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Senang Berhitung Matematika. Pada kesempatan ini saya akan coba mengulang atau membahas mengenai bentuk aljabar ya. Dimana di sini contoh-contoh bentuk aljabar ya, mana dia ada diwakili oleh huruf ya. Dan X, ini 2Y ya, angka dan huruf ya. Nanti kita bisa mencari nilai-nilai X atau Y ini atau huruf-huruf yang lain ya. Ini juga ada kuadrat, juga ada ya, A kuadrat sebagai tambah 3 ya, dan contoh-contoh yang lainnya ya. Oke, kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini pengertian bentuk aljabar ya. Jadi sini ada X, ada 2Y ya, dan seterusnya. Nah, ini disebut bentuk aljabar ya. Jadi dia ada angka dan ada huruf ya. Nah, ini persamaan kuadrat ya, di mana A ini adalah melambangkan atau disebut sebagai koefisien ya, sedangkan X ini ya yang berupa huruf ini dinamakan sebagai variabel ya, sedangkan C ini ya dinamakan sebagai konstanta ya, dia nanti didapat berupa angka ya, angka tunggal, maksudnya tidak ada diikuti oleh huruf ya. Nah, kemudian di sini juga ya ada X kuadrat ya, di mana 2 ini disebut koefisien dan X kuadrat ini disebut variabel. Demikian juga dengan 5Q ya, 5 ini disebut koefisien dan Q disebut variabel. Nah, di sini ada suku-suku ya, maksudnya kalau dia ini sama dinamakan dua suku sejenis ya, X dan X ya. Yang ini 2X, ini 3X. Kemudian di sini ini tidak sejenis karena yang satu X kuadrat, kemudian yang kedua adalah X yang berarti tidak sejenis. Kalau sejenis berarti di sini X kuadrat juga ya. Kemudian operasi pada bentuk aljabar ya. Nah, itu ada, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, dia biasanya yang dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah koefisien ya. Ini koefisien ya, koefisien atau juga di sini konstanta ya. Di sini ada koefisien. Ini koefisien ya karena diikuti oleh huruf. Nah, ini tidak, konstanta itu tidak diikuti oleh huruf atau dia tunggal ya, B dan D. Maka dia yang dijumlahkan adalah koefisien atau konstantanya ya. Contoh ya, seperti ini. 7X tambah 3X, maka yang dijumlahkan adalah koefisien nih ya, 7 tambah 3, 7 tambah 3 10 dengan X. Nah, ini juga kalau sejenis ya bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Nah, ini X kuadrat berarti min 2 min 3 berarti min 5. Nah, di sini ada suku yang sejenis ya, ini X kuadrat ya, variabelnya ya. Berarti ini 2 tambah 1 ya. Kemudian di sini min 3, min 4 ya, di sini konstantanya. Jadi masing-masing adalah yang dijumlahkan adalah koefisien dan konstanta ya. Ini koefisien 2 dan 1 ya. Ini sama variabelnya ya, 2 tambah 1. Kemudian di sini konstanta ya, min 3 dan min 4 di sini ya. Kemudian pengurangannya hampir sama dengan penjumlahan ya. Berarti ini dikurangkan ini koefisiennya ya. 7 kurang 3 ya, berarti 4X ya. Kemudian di sini konstanta dan koefisien ya. Koefisien dan konstanta ya. Berarti 5 ya, ini cari yang sama variabelnya. Berarti 5 kurang 2, kemudian min 8. Ini karena ini minnya 2 kali, maka ini ditambahkan ya, berarti 8 tambah 1 hasilnya juga min ya. Jadi ini sebagai contoh, min 8 min 1 itu sama dengan min 8 tambah 1 ya. Nah, di sini perkalian dan pembagian ya. Jadi pertama adalah perkalian konstanta ya, konstanta dengan bentuk aljabar ya. Maka seperti ini ya, contoh 5
dikali 2x tambah 4y berarti 5 kali 2 10 ya, kemudian ditambah 5 kali 4 y berarti 20y. Kemudian ini min 3 kali 3 min 9, kemudian min 3 kali min berarti plus ya, plus 6y ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar ya. Di sini bentuk aljabar ya. Kemudian di sini juga bentuk aljabar ya. Berarti ini koefisien dikali koefisien A kali B, kemudian variabel kali variabel berarti menjadi x kuadrat ya. Demikian dengan ini juga ya, A kali C tambah maksudnya A kali C dikali variabel x kali y ya. Contoh seperti ini ya. Berarti 3x kali 2x berarti 2 kali 3 6x kuadrat tambah 3x kali 3y berarti 3 kali 3 9, kemudian x kali y ya. Mungkin juga ini ya sama ya, berarti seperti ini 3x kali x 3x kali min 2y ya, kemudian ditambah y kali x ya, ditambah lagi y dikali min 2y ya, kemudian dijumlahkan maka didapat ini ya. Kemudian juga pembagian ya, ini 8x tambah 4 dibagi 4 berarti 8x tambah 4 bagi 4 berarti seperempat nih ya, ini seperempat seperti ini, kemudian 8x tambah 4 berarti 8 bagi 4 dapat 2x, kemudian 4 bagi 4 dapat 1. Demikian juga dengan ini ya, berarti 12a kuadrat dibagi 3a ya, 12 bagi 3 ya dapat 4, kemudian a kuadrat ya, ini ya a kuadrat bagi a ya, berarti ini a2 dikurang 1 di a ya, seperti ini ya. Nah di sini min, kalau ke atas berarti min 1 ya, seperti ini ya, a2 kurang 1 berarti a. Kemudian pemangkatan ya, pemangkatan berarti di kuadrat ya. Nah nanti berikutnya juga ada pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya ya. Ini ya berarti 3x kuadrat berarti 3x kali 3x ya, 3 kali 3 9, x kali x kuadrat, atau bisa langsung ya di sini 3 kuadrat ya, ini 3 kuadrat x kuadrat ya, berarti sama 9 x kuadrat ya, 3 kali 3 9 x kuadrat ya. Demikian juga dengan ini berarti ini 2xy kuadrat berarti 2xy kali 2xy, 2 kali 2 4 x kali x kuadrat, variabelnya yang disamakan ya. Begini y kali y berarti y kuadrat ya. Kemudian di sini pemangkatan bentuk aljabar dengan bentuk xy ya, nanti akan dibahas di khusus di video selanjutnya ya, untuk didapat nilai ini ya. Ini x per y, ini x min y, nanti didapat ini, nanti akan dibahas di video selanjutnya ya. Nah di sini kita bisa menggunakan pemangkatan itu dengan menggunakan kaidah segitiga Pascal ya. Di sini x tambah y ya, di sini x tambah y ya, x tambah y pangkat 0 berarti apa-apa yang dipangkat 0 adalah 1. Nah kemudian di sini 1, kemudian x tambah 1 pangkat 1, apa yang dipangkatkan dengan 1 maka hasilnya angka itu ya, berarti sama dengan x tambah y. Kemudian nanti ini ya ada x tambah y kuadrat, x tambah y pangkat 3, x tambah y pangkat 4, nanti akan dibahas di video selanjutnya ya. Nah di sini bisa dijadikan sebagai bentuk kaidah segitiga Pascal ya. Ini 1, ini 1 1, ini 1 2 1, ini 1 3 3 1, 1 3 3 1, ini yang pangkat 3. Kemudian pangkat 4 berarti 1 4 6 4 1 ya. Demikian juga dengan x min y ya. Tapi kalau dengan x min y ini ada kekhususan ya, bahwa yang depannya adalah plus, kemudian dia bergantian plus min. Ini plus min plus ya, plus min plus min plus min plus min plus. Nanti kalau di sini ada lagi pangkat 5 berarti sini min ya. Demikian kalau dia x min y ya, bentuk aljabar x min y pangkat n ya. Berikutnya pemfaktoran ya. Di sini bentuk yang pertama adalah bentuk distributif ya. Contohnya adalah x plus min ay ya.
Nah, ini A-nya bisa berupa koefisien atau berupa variabel ya. Contohnya seperti ini ya, di sini berbentuk koefisien ya, karena sudah berupa angka ya, kemudian diikuti dengan variabel ya. Nah, ini 3x tambah 9y itu sama dengan 3, terus kemudian dibentuk menjadi x plus 3y ya. Berarti ini sama dengan 3 kali x, 3x, ditambah 3 kali 3, 9y ya. Kemudian yang berikutnya adalah berbentuk variabel ya. Tadi dia yang pertama ini berbentuk koefisien ya, berupa angka. Nah, kemudian di sini hanya berbentuk variabel ya. Nah, di sini ax min ay, berarti a dikali x min y ya, itu sama dengan ax min ay ya. Kemudian berikutnya adalah selisih kuadrat ya. Nah, di sini ada x kuadrat min y kuadrat, itu dinamakan selisih kuadrat ya. Kalau dijabarkan menjadi x tambah y dikali x min y ya. Contohnya di sini x kuadrat min 4 kuadrat ya, sama dengan x kuadrat sama dengan 16 sama dengan x tambah 4 dikali x min 4 ya. Sama saja seperti ini juga ya, misalkan x kuadrat dikurang misalkan 6 kuadrat ya, berarti x kuadrat dikurang 6 kali 6 36 ya, berarti x tambah y ya sama dengan x tambah 6 dikali x min 6 ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna yaitu seperti ini ya, x tambah y kuadrat atau x min y kuadrat ya. Kalau diuraikan ya, x tambah y kuadrat seperti ini, x kuadrat ditambah 2-nya ke depan, 2 kali x kali y, 2xy ditambah y kuadrat ya, atau x min y kuadrat, nanti x kuadrat dikurang 2x y ditambah min y kuadrat, berarti y kuadrat. Contohnya seperti ini, x kuadrat tambah 8x tambah 16 berarti dia x tambah 4 kuadrat ya. Kalau dijabarkan seperti ini ya, x kuadrat 2 kalinya 4 berarti 8x ditambah 4 kuadrat 16. Demikian juga dengan x min 4 kuadrat ya, berarti x kuadrat min 2x kali min 4 min 8 x ya, tambah min 4 kuadrat. Kemudian berikutnya adalah bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a sama dengan 1 ya. Ini dinamakan juga persamaan kuadrat ya. Nah, di mana dia mempunyai dua akar ya, m dan n ya. Nah, di sini ini adalah rumusnya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x tambah m kali x tambah n ya, di mana m tambah n ini sama dengan b dan m kali n sama dengan c ya di sini ya. Nah, di sini a ya, a-nya 1 ya, berarti a-nya 1, b-nya 7 ya. Ini b-nya 7 dan c-nya sama dengan 12. Nah, sekarang cara mencarinya kita pertama dulu yaitu di sini ya, m kali n sama dengan c. M kali n sama dengan c berarti m kali n sama dengan c berarti sama dengan 12 ya. Nah, kemudian di sini ditambah itu nanti ada dua angka ditambah ya, sama dengan 7 ya, di sini 7 b-nya ya, 7. Nah, kita cari di sini melalui pengfaktoran dari angka 12, yaitu bisa 12 kali 1 ya, kali 1 kan itu adalah 12 ya. Nanti coba kalau tambah 1 13 ya, berarti bukan ya. Kemudian 6 tambah 2 ya, kayak 6 kali 2 12, 6 tambah 2 8, bukan ya. Kemudian berikutnya 4 tambah 3 ya. Nah, ini benar ya, dimana 4 kali 3 12, kemudian 4 tambah 3 7 ya, berarti didapat m nya 4 dan n nya 3. Ini m 4, kemudian ini n sama dengan 3, berarti kita bisa langsung tulis ya, berarti sini ya, x ya tambah 4 ya di sini, kemudian x tambah 3. Nah, ini nanti hasilnya adalah x kuadrat
tambah 7x tambah 12 ya. Ini x kuadrat, kemudian 4x tambah 3x, kalau sini saya jabarkan x kuadrat tambah 4x tambah 3x dan tambah 12 ya. Nanti hasilnya adalah x kuadrat 4 tambah 3 7x ditambah 12 ya. Dimana di sini a-nya adalah 1 ya. Ini a-nya ya. Kemudian berikutnya adalah bentuk a kuadrat tambah b tambah c sama 0, dimana a-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, ini kita gunakan rumus ini ya, dimana m kali n ya sama dengan a kali c ya, karena a-nya itu lebih atau tidak sama dengan 1 ya, berarti bisa dikalikan. Kalau di sini kan a-nya sama dengan 1, berarti dia sama dengan c ya, a kali c ya, a-nya 1 kali c berarti c ya. Yang berikutnya m tambah n sama dengan b, ini b sini ya, ini saya hapus dulu ya. Nah sini mn ya, ini kita cari ya, ini contohnya ini m kali n sama dengan a kali c, nanti sini 2 ya. Kemudian kita cari ini tambah ini ya sama dengan b 3 ya. Nah yang cocok adalah 1 dan 2 ya, atau 2 dan 1 sama saja. Nah kemudian di sini ya ax ya, a-nya kan 2 nih, 2x ya ditambah m-nya 2, kita berarti ini 2 ya, 2. Kemudian ax lagi ya, kena x tambah n-nya 1 ya, kemudian dibagi a bagi 2 ya. Kemudian ini dibagi ya, masing-masing dibagi. Nah ini 2x bagi 2 sama dengan x ya, kemudian 2 bagi 2 1 ya, plus 1. Kemudian sini 2x bagi 2 itu adalah x ya, tambah 1 bagi 2 setengah. Nah ini kalau setengah seperti ini ya, ini tetap ya, x tambah 1 kemudian dikali, nah ini kesini ya, dikalikan ke sini berarti 2x tambah 1 ya. Kalau seperti ini ya. Misalkan lagi contoh lagi, x tambah sepertiga, ini berarti 3x tambah 1 ya. Nah, ini juga nih ya, berarti 2x tambah 1 ya, didapat ya. Ini nanti kalau dia di kalikan, hasilnya adalah 2x tambah 3x tambah 1 ya. Coba kita kalikan ya, x 2x kali 2x berarti 2x kuadrat ya, kemudian tambah sini x kali 1 berarti x tambah nih 1 kali 2x 2x ya, ditambah 1 kali 1 1, nanti sama dengan 2x kuadrat tambah x tambah 2x berarti 3x tambah 1 ya. Ini ya, makanya 2x tambah 3x tambah 1 ya. Nanti ada dalam video berikutnya ada contoh-contoh cara pemfaktoran ya. Oke, demikian pembahasan mengenai bentuk aljabar ya. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.